Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal munaffisi an kulli madyun, Subhanal mufarriji an kulli mahzun, Subhana man ja'ala khazainuhu bainal kafi wan nun, Subhanahu iza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karrim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahil akbar wa ala alihi amin wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram min yaumina hadza ila yaumil mahsyar. Rame-rame yuk. Wa hasbunallahu wa ni'mal wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang mulia orang tua saya, orang tua kita semua, sesepuh Kota Tangerang, Ketua DKM Masjid Agung Al-Ikhlas Kecamatan Karangtengah, Abuya Kiai Haji Husein. Lah benar guru begitu nyebutnya, Abuya Kiai Haji Husein. Semoga beliau diberikan sehat walafiat, panjang umur sampai hari kiamat. Enak gak Pak Haji? Tapi janganlah kalau sampai hari kiamat dewek Pak Haji. Panjang umur dalam taat ibadat kepada Allah, amin. Sehat selalu, berkah selalu, diberikan kemudahan dalam rangka mengurus rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dicintai oleh keluarga, para anak cucu dan keturunan beliau, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati abangnya nih, Abuya Bapak Haji Husein. Kalau ini jangan pakai kiai, nyelonjong. Cukup Abuya Bapak Haji Husein. Mudah-mudahan beliau sekeluarga sehat walafiat, panjang umur dalam taat ibadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau adiknya mimpin masjid, abangnya mimpin musola. Mudah-mudahan semuanya jadi kendaraan menuju surga, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati keluarga almarhum Bapak Ripin bin Sanging Saudin. Ini yang malam hari ke-7 ya Pak ya. Ternyata mati itu enak. Buktinya Bang Ripin kagak balik-balik. Ya, udah seminggu. Bininya mana bininya? Ada. Tanya ada bininya. Dia telepon kagak Bang Ripin tuh? Nggak WA, kagak telepon ya. Berarti di sono enak. Enakan di sono Pak, kagak mikirin kondangan, kagak mikirin pilpres, betul kagak? Kagak mikirin kreditan, aman di taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bang Ripin almarhum ini diampuni dosanya, diterima amal semua ibadahnya, dan diluaskan kuburnya. Allah ta'ala catatkan beliau sebagai calon ahli surga. Bininya yang ditinggal sama keluarga, semoga pada sehat, panjang umur dalam taat ibadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Putra putrinya sehat, berkah, beruntung dari dunia sampai ke akhirat. Yang saya muliakan Al-Mukarram Bapak Amil Haji Jaya. Kemudian Al-Mukarram Bapak Ustadz, siapa tadi yang baca doa? Bapak Ustadz Ya'qub. Dan para asatiz yang lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu-satu.
tidak mengurangi mudah-mudahan rasa hormat dan ta'zim saya kepada para asatiz yang ada di sini. Mudah-mudahan semuanya pada sehat, asal Pak Ustaz, panjang umur, berkah, selamat, serta Allah Ta'ala jadikan ilmu mereka semua ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Bisa nggak nyebutnya itu? Bisa nggak? Apa coba? Tradisi kesunahan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nah alias Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah kagak punya acara begini, betul nggak? Wahabi apalagi? Persis apalagi? Semua ormas selain NU nggak punya acara kumpul-kumpul tahlilan dari malam pertama sampai malam ke-7. Betul apa betul? Hanya NU yang punya. Makanya beruntung bapak-bapak, saudara-saudara jadi orang NU. Amin. Segeblek-geblek, tahu nggak geblek? Tahu? Segeblek-gebleknya orang NU, sebrengsek-brengseknya orang NU, tukang mabok, tukang judi, tukang zina, mati tetap ditahlilin apa kagak? Tahlil apa kagak? Kali dibuang aja ke laut. Tetap ditahlilin. Betul apa betul? Selain NU, dia musoleh banget, dia pada hitam, dia punya jidat, tekun dia, dipanggil kiai, mati kagak bakal ditahlilin, dibuang kayak nguburin kambing. Betul apa betul? Nah sekarang yang NU nih jadi kiai, jadi ulama, maaf kayak Abu Yaki Haji Hussein, umpamanya meninggal, umpama ini Pak Haji, umpama takut amplop ditarik lagi. Umpama pasti yang tahlil ribuan orang bakal datang. Amin. Satu kalimat la ilaha illallah yang dibaca orang yang tahlil, yang ditujukan kepada almarhum ataupun almarhumah, itu akan dapat menggempur dosa ahli kubur. Bagaimana kalau dari malam pertama sampai malam ke-7, kalau yang tahlil ratusan orang, berapa ratus ribu pahala yang Allah berikan kepada ahli kubur. Amin. Belum lagi Yasin, Yasin yang dibaca oleh yang tahlil, atau dari mulai ini orang dicabut nyawanya, lagi belonjor, tahu belonjor, membujur, pala di lor, kaki di kidul. Itu biasanya kalau anak sekarang pada postingin, babanya diposting, divideoin, inilah ayahku, dia sedang menuju jalan akhirat. Bukan baca Yasin lu, pada dulu, awas lu, jangan ya neng ya. Lagi itu mah HP taruh dulu dah. Kalau mau megang HP tapi ada Yasinnya sambil baca, jangan main-main itu. Jenazah yang belum dimandiin, ketika baru berpisah ruh dengan jasadnya, dibacain Yasin sama anak keluarga, pemilik dan sahabatnya. Allah turunkan dari masing-masing huruf dari surat Yasin 10 malaikat, satu huruf 10. Dalam hadis yang lain 70.000 malaikat dari masing-masing seorang yang membaca Yasin yang ditujukan kepada si mayit. Bayangin Pak, kalau malaikat 70.000 yang datang untuk satu orang yang baca Yasin, kalau yang baca Yasin orangnya banyak, berapa puluh ribu malaikat yang datang. Betul apa betul? Ngapain tuh malaikat? Mintain ampun kepada Bang Ripin. Astagfirullahalazim li Ripin bin Sanging Saudin. Begitu tuh. Sampai kapan malaikat mintain ampun? Sampai si jenazah dianterin ke liang lahat. Alhamdulillah. Jangan main-main tuh sama Yasin tuh. Makanya kalau ada yang meninggal, bawa aja Yasin udah. Agak bisa membaca Bang Haji, kebet kebet aja udah. Biar disangka bisa baca. Kabong kita udah lama-lama jadi Islam, Yasin biar kagak bisa baca. Betul betul. Yasin di luar kepala. Amin ya Rabbal. Gampang nggak tuh nyari pahala? Gampang apa susah? Gampang. Makanya kita budayakan, kita boomingkan, kita viralkan tradisi baca Yasin. Bukan hanya ketika ada yang tahlil, tiap malam kalau perlu, tiap mal. Dalam tafsir Yasin kata Syekh Hamamizadah
rahimahullahu taala mengutip hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang pengen selamat rumahnya dari bencana kebakaran, dari kemalingan, dari kehilangan harta benda, pengen sehat selamat jiwanya, keluarganya daripada penyakit dan musibah, tiap malam dia kudu baca Yasin. Kapan bacanya? Habis sholat maghrib. Kapan lagi bacanya? Habis sholat subuh. Udah ngerjain belum, Bu? Belum. Taunya malam Jumat doang ya. Nih sekarang saya kasih tahu. Itu di Cianjur gempa itu ya, hampir 400 orang yang mati, belum yang luka-luka. Itu kayaknya jarang baca Yasin dia pada itu. Jarang pada baca Yas. Sebab begini Pak, orang-orang di luar NU alias Wahabi, mereka cari sasaran pengikut bukan di kota, tapi di daerah-daerah orang yang masih pada miskin, yang masih pada bodoh. Betul apa betul? Orang-orang yang dicuci otaknya untuk tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh para kiai, para ulama Nahdliyin, sehingga mereka dicekokin otak dan pikirannya bahwa baca Yasin adalah bid'ah, muludan adalah syirik, dan tahlilan adalah khurafat. Itu orang-orang yang bodoh. Walaupun dia sembahyang, kira-kira gampang kepincut apa kagak? Gampang ngikut apa kagak? Gampang. Makanya alhamdulillah di Pinang masih banyak kiai. Amin. Di Pinang masih banyak ustad. Di Pinang masih banyak orang-orang yang mentradisikan ajaran ahli sunnah wal jamaah alias Nahdlatul Ulama. Ini Bapak saya tanya, bangga nggak jadi orang NU? Kurang kencang, bangga apa kagak? Kudu bangga ya. Sebab tadi saya bilang tuh, sejelek-jeleknya orang NU, sebrengsek-brengseknya orang NU, bini orang NU lawan sama laki tetap masuk surga. Laki kawin mulu, galak sama bini kayak si Bilar sama si Lesti, tetap aja masuk surga. Tuh, tahu Jablay kagak? Tahu Jablay? Itu dia kalau mati tahlilan. NU bukan dia itu. NU walaupun Jablay juga. Cewek-cewek di warung remeng-remeng itu NU, pasti itu NU. Makanya NU mah semua golongan ada. Dari golongan kiri, golongan kanan, golongan atas, golongan bawah, semuanya kumpul di N. Makanya NU ormas yang masanya terbanyak di seluruh Indonesia. Bahkan di dunia NU sudah terkenal. Di Afrika, di Amerika, di Jepang, sudah negara-negara Asia Tenggara semua kenal sama Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena NU ngajarin kita untuk saling merangkul, bukan memukul. Untuk saling untuk saling tidak menyinggung, tapi untuk saling menyentuh hati dan perasaan. Amin. NU mengajarkan akhlak seperti akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Bagaimana akhlak Rasulullah? Ketika diludahin berkali-kali, Rasul kagak marah, Rasul kagak jengkel, Rasul kagak sewot. Tapi Rasul ketika mendengar yang ngeludahin dia sakit, bukan sesumpah orang mau mampus lu sekalian. Kagak begitu. Buru-buru dia pulang ke rumah bini mudanya Aisyah. Ya Aisyah, apakah ada makanan di rumah? Ada bang. Apaan? Getuk lindri. Dibawain tuh getuk lindri sama kue abug. Tahu kue abug gak? Tahu gak kue abug? Kue dongkal dah. Dijenguk tuh orang kafir Yahudi yang kalau Nabi liwat ke depan rumahnya ngeludahin. Dijenguk oleh Rasulullah. Betapa kagetnya orang Yahudi tadi ketika dia buka pintu, ternyata Muhammad Rasulullah, Nabi kita yang setiap hari kalau liwat dia ludahin. Apa kata orang Yahudi? Muhammad, akhlakmu sungguh mulia, akhlakmu sungguh terpuji. Teman-temanku, sahabat-sahabat dekatku, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Gosok juga ngikut. Satu pun belum ada yang datang ngelongok saya sakit. Tapi engkau yang setiap hari kalau liwat depan rumah saya ludahin. Saya kata-katain, saya hina. Tapi kau paling pertama datang ke rumah saya dan menyenguk saya. Saksikan Muhammad, aku sadar, aku insaf, aku tobat. Pantang aku untuk melawan orang yang akhlaknya mulia. Orang seperti kamu tidak harus dihina. Orang seperti kamu harus dimuliakan Muhammad. Saksikan, dikata Yahudi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Mantap kagak tuh? Mantap kagak tuh? Jadi
Itulah ajaran NU. Jadi ini kita ini orang NU Pak, kalau dikata-katain orang jangan ngatain lagi, doain. Doain. Apa doanya? Mudah-mudahan gak sikmatik. Apa doanya? Seperti doa yang Nabi ajarkan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kalau ada orang yang memfitnah saya, orang yang menghina saya, jangan kau siksa, jangan kau azab, berikan mereka hidayah, karena mereka berbuat fitnah, mereka membuli, mereka mencaci memaki, lantaran mereka tidak tahu hukumnya itu adalah dosa. Kita doain. Ini ajaran bagus apa kagak Pak? Mulia apa kagak? Karena itu kita orang-orang Nahdliyin, Ahlus Sunnah wal Jamaah, pantang keluar dari ajaran NU. Amin. Dari mulai kita orok sampai kita anak-anak, sampai kita remaja, sampai kita dewasa punya keluarga, sampai jadi aki-aki, sampai mati jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama. Amin ya Rabbal. Almarhum Bapak Ripin bin Sanging Saudin, untung dia jadi orang NU sehingga ditahlilin sampai 7 malam. Amin. Nanti peringatan 15 hari, betul. Terus peringatan 40 hari ya, 100 hari, terus haul. Itu tradisi-tradisi bagus. Kenapa begitu Bapak Ibu saudara-saudara? Karena orang mati jangan pernah kita lupain, betul gak? Adanya yang hidup karena sebab ada yang mati. Seluruh Indonesia, kita kalau nggak ada yang mati, nggak mungkin Indonesia ini ada. Siapa mereka yang mati? Para syuhada, para ulama yang telah berjuang sehingga Indonesia merdeka. Kita pun para anak, kalau nggak punya tinggalan banda dari kongkong yang udah pada mati, masa punya kebun lo pada? Betul apa betul? Masa punya rumah, betul apa betul? Inilah ajaran mulia. Jadi tahlil pemahamannya sangat luas dan luas. Ibaratnya, hei anak manusia, kamu ada di atas muka bumi, kamu ada di Kampung Pinang, kamu punya mobil bagus, kamu punya rumah mewah, kamu punya kendaraan, kamu banyak punya kontrakan. Jangan lupa, itu tinggalan daripada kakek buyutmu yang hartanya diwariskan kepadamu. Jangan lupakan dia merana di alam kubur. Sedekahkan hartamu, niatkan pahalanya untuk mereka. Insya, doakan mereka, kenang kebaikan-kebaikan mereka. Suatu ketika kau mati, kau pun akan dimuliakan oleh anak keturunanmu. Amin. Seperti hari ini Abuya Ki Haji Hussein memuliakan iparnya. Alhamdulillah. Untung dia jadi ipar Haji Hussein. Betul kagak? Betul apa betul? Subhanallah. Kalau bisa Pak di Pinang, orang yang kayak Abuya Ki Haji Hussein jangan ini doang atuh, yang lain kudu pada ngikut. Amin. Amin. Kenapa saya kata gitu? Orangnya loyal banget, berduit, makanya rezekinya kagak habis-habis. Anaknya semua jadi pejabat. Apa sebabnya? Bukan hanya dididik karena babanya rajin sedekah sama ustad. Saya kalau khotbah di sono di Masjid Agung Cildug, amplop 7,5. Masjid lain kalah, amplop 7,5 dipersen lagi. Kadang-kadang cepek, kadang-kadang pego. Kemarin cepek, jadi 8,5. Udah gitu pulang dikasih nasi 2 bungkus. Baik kagak tuh? Baik kagak tuh? Makanya seger. Umurnya berapa Ji? 80 kayak 18. Tuh begitu Pak. Jadi orang yang semakin rajin sedekah, senang sama ustaz, senang sama ulama, banyak yang ngedoain, betul kagak? Tapi kalau lu yang pelit sampai ke pantat, walaupun dia kaya kagak ada yang doain. Sekalian doain, begini doanya, tuh aki-aki kagak mau mati, begitu. Nauzubillahi. Benar. Dua-duanya nih sehat semua nih. Dua-duanya ahli ibadah, ahli sedekah. Di sorga tetap jadi orang kaya. Iya. Kalau kita di dunia pas-pasan, kita semua di dunia pas. Insya Allah berharap di sorga jadi orang kaya. Amin. Ya orang kaya semua. Orang kaya semua tenang. Sekarang yang masih ngontrak di sini, ntar kalau masuk sorga jadi orang kaya. Amin.
wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kalau pengen masuk surga, kata Allah nih, kalau kita punya dosa banyakin baca istighfar. Nih pada punya dosa apa kagak? Banyak apa dikit? Bener nih? Kali ngakunya gue mau bersih, gue mau suci. Mana lu dengar gue ribut sama orang? Ya orang lu gagu, bagaimana gue ribut? Ya. Jadi kalau pengen masuk surga banyakin baca istighfar. Habis istighfar bikin dosa lagi, ya gitu. Habis istighfar dosa lagi bikin, bukan? Pokoknya mau bagaimanapun keadaannya. Sebab kita berbuat dosa kadang-kadang sengaja, kadang-kadang kagak sengaja. Kadang-kadang berasa, kadang-kadang kagak berasa. Kita sering kongko, sering ngobrol, sering ngomong sama bini, sama anak, sama orang. Kita ngomongnya maksudnya kagak menyinggung, orang kesinggung. Buru-buru baca istighfar. Istighfar kalau terus menerus dibaca sampai akhir hayat hidup kita, walaupun dosa kita sebanyak air yang ada di laut, semua akan diampuni Allah. Apa kemudian ganjaran yang diberikan Allah? Allah akan berikan sorga bagi orang yang di dunia tiap-tiap berbuat dosa minta ampun, tiap-tiap berdosa istighfar, dia berusaha untuk tidak mengulangi daripada dosanya, Allah akan berikan balasan sorga. Sorga yang bagaimana? Satu orang diberikan satu sorga, luasnya sorga untuk satu orang seluas langit, seluas bumi. Kaya apa kagak tuh? Kaya apa kagak tuh? Agung Podomoro, Agung Sedayu, yang pada punya perumahan-perumahan mewah, itu kalah nanti sama kita. Betul kagak? Dia punya kekayaan kagak seluas langit, kagak seluas bumi. Kekayaan kita nanti di akhirat seluas langit, seluas bumi untuk satu orang. Kaya apa kagak? Rupanya lemas jawabinnya ini. Kaya apa kagak? Emang nih bapak kagak percaya ada sorga? Percaya nggak pak kalau ada sorga? Percaya, menyautin begitu. Percaya apa kagak? Kudu yakin dan percaya pak. Yakin dan percaya sesudah mati akan dibangkitkan menuju mahsyar, dihisab kita, disidang di mahkamah Allah, bukan mahkamah internasional, tapi mahkamah Allah. Ditimbang, tapi nggak kayak timbangan orok di posyandu, bukan. Ditimbang, sebelah kanan amal baik, sebelah kiri amal buruk. Jika ditimbang lebih banyak amal baiknya, sedikit amal buruknya, alamatun fil jannah, ciri-ciri bakal masuk nih mudah-mudahan nanti ditimbang nih ya. Ditimbang semuanya jomplang ke kanan, amin. Berarti banyak amal kebaikannya. Sama malaikat ditanya, dari mana nih bapak ibu? Pinang malaikat. Udah langsung bejembat. Itu bejembat lari kencang-kencang banget. Larinya ngebut. Kalbarkil khatib, bagaikan kilat yang menyambar. Seperti burung terbang, seperti kecepatan buruk. Itu semua lambang-lambang ataupun tanda ataupun ciri orang-orang yang dosanya diampuni, calon-calon penghuni sorga, amin. Yakin kita bakal masuk sorga apa kagak nih? Yakin apa kagak nih? Jangan ragu sedikit pun, walaupun amal kita sedikit, yakin bakal masuk. Tapi jangan ngomong begini, nih calon ahli sorga. Jangan, takutnya sambar geledek. Itu mah keyakinan di hati. Sholat kita, puasa kita, ngaji kita, sedekah kita, tahlil kita, zikir kita, kebaikan kita, itu akan memperberat timbangan sebelah kanan dan akan mempermudah masuk ke surga. Allah itu aneh pak. Bagaimana nggak dikatakan aneh? Ada satu cerita, seorang yang ibadah 100 tahun kagak pernah maksiat, hebat kagak nih? 100 tahun dia ibadah, siang puasa, malam zikir, setiap malam. Ada pamilisnya kagak nonton, kagak. Ada SK, bodoh amat, zikir pokoknya zikir siang malam puasa. Baik sama orang, baik sama tetangga. Difitnah kagak jengkel, dihina kagak marah. Subhanallah, ini orang baik apa kagak nih? Baik apa kagak orang nih? 100 tahun dia ibadah,
Sampailah di yaumul hisab. Ditanya si Fulan nih sama Allah, hai Fulan, engkau ingin masuk surga? Pengen dong, pengen banget ya Allah. Saya ibadah, siang puasa, malam zikir. Saya hindari sejauh-jauhnya perbuatan dosa karena saya pengen surga. Baik, kata Allah. Aku mau tanya sekali lagi, kamu pengen surga dengan amalmu apa dengan ridhoku? Itu si anak muda tadi ditanya, aku ingin masuk surga tentunya dengan amal ibadahku 100 tahun. Pede nggak dia nih? Pede apa kagak nih? Yakin gak dia nih? Yakin. Baik, kata Allah. Malaikat timbang. Ditimbang Bapak Ibu saudara-saudara. Pas ditimbang ini pemuda yang ibadah 100 tahun, di hatinya berkata, surga gua mah pasti, gua mah surga aja kata. Amal gua banyak. Ada gak orang yang sanggup ibadah kayak dia nih? Kagak ada. Siang puasa zikir, malam zikir, siang puasa, maksiat dihindari sejauh-jauhnya. Wih, jarang yang kuat orang kayak begini. Dia yakin dan percaya amal ibadahnya bakal masukin dia ke surga. Akhirnya apa yang terjadi? Allah mengabulkan permintaannya. Timbang ya malaikat, timbang amal ibadahnya 100 tahun dengan nikmatku yang telah kuberikan. Nikmat apa? Nikmat sebelah mata. Jadi nikmat sebelah mata diletakkan di timbangan sebelah kiri, amal ibadah dia diletakkan di timbangan amal sebelah kanan. Apa yang terjadi? Ternyata lebih berat timbangan nikmat sebelah mata. Betapa kagetnya ini si pemuda. Ya Rob, ibadah saya yang 100 tahun nggak ada apa-apanya dengan nikmat sebelah mata. Kamu lihat sendiri. Lebih berat kemana? Lebih berat ke kiri. Artinya timbangan nikmat sebelah mata untuk menandingi ibadah 100 tahun kagak sanggup. Betul apa betul? Kagak ada apa-apanya. Hai, kata Allah, hai pemuda, kalau begini caranya, kau ahli neraka. Sujud dia, nangis ngerung, taubat ya Allah, saya merasa selama ini saya udah jadi orang baik, ibadah saya akan menjamin saya masuk surga. Bangun malam saya, zikir saya, kebaikan saya yakin bakal menjamin saya masuk surga. Ternyata tidak sama sekali. Dengan nikmatmu sebelah mata kalah ibadah saya yang 100 tahun. Lalu Allah bertanya, kalau begini kau maunya gimana? Saya kalau begini pengen masuk surga dengan ridhamu dan cintamu ya Allah. Baru nih pemuda dikabulin sama Allah subhanahu. Jadi maksudnya gimana nih kita ibadah sekarang? Kita ibadah hanya menjalankan apa yang Allah perintah. Betul? Kita ibadah hanya meninggalkan segala Allah yang Allah larang. Hanya dua. Yang Allah perintah kerjain, yang Allah larang tinggalin. Banyak atau sedikitnya nanti Allah yang mempertimbangkan. Yang kita cari apa? Adalah ridhonya, cintanya Allah subhanahu. Kalau Allah sudah cinta, bajingan, orang brengsek, tapi dia mulia, dimuliakan oleh Allah, bisa jadi dia jadi ahli sorga. Betul apa betul? Ahli ibadah, di masjid mulu mainnya, tapi hatinya kagak beres. Sama yang sembahyang dengki baik, sama orang mabok jengkel aja bawaannya, sama bini galak kayak si Bilar. Umpama sama bini sentak senger mulu, betul kagak? Pacarnya banyak, umpamanya. Zahirnya dia kelihatan bagus, tapi hakikatnya dia kelihatan buruk. Bisa saja yang zahirnya kelihatan bagus, tapi menurut Allah dia buruk. Yang kata kita baik, dia menjadi ahli neraka menurut pandangan Allah subhanahu. Jadi intinya bagaimana Bapak Ibu saudara-saudara? Dalam hidup ini kudu hati-hati. Percaya diri boleh, tapi jangan terlalu pede. Betul? Ketika banyak amal ibadah, jangan bangga. Ketika amal sedikit, dosa kita banyak, jangan putus asa. Umat Nabi Muhammad semuanya dijamin bakal masuk surga. Mana dalilnya? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku, tiap-tiap umatku, Nabi yang bilang nih, tiap-tiap umatku masuk surga. Yang sholatnya rajin, yang sholatnya seminggu sekali, yang sholatnya sebulan sekali, yang sholatnya kalau punya duit doang, duitnya habis kagak sembahyang, masuk surga. Yang sembahyang Idul Fitri doang, nyampe di pelataran masjid karena malamnya begadang, duduk dia tidur sampai orang pulang kagak sembahyang, tetap masuk surga. Coba bayangin tuh, enak gak jadi umat Nabi Muhammad?
Enak apa kagak? Sudahan mah kayak Abu Yahya Haji Husin, kayak Pak Abu Haji Husin, itu yakin masuk surga. Sebab mereka semua orang-orang baik, orang-orang yang mensiarkan rumah-rumah Allah Subhanahu. Nih semua nih yang ada di sana, no, semua nih semuanya masuk surga. Kapan? Nanti. Yang penting berani mati. Yang penting berani mati. Jadi waya apa aja kalau dicabut siap ya. Siap ya. Kalau ntar bapak nyampe di rumah kesamplokan Israel. Israel bilang, aku hendak mencabut nyawamu. Jawab, siapa takut gitu. Berani nggak? Berani nggak? Mati mah Pak, mau berani juga mati, mau takut juga. Maksudnya apa kita takut mati? Takut mati kalau amal masih dik, dosa masih banyak. Sebab di kuburan itu ada ulangan Pak. Di kuburan ada ujian semester terakhir. Nih pada kuliah kan suka pada ujian ya, bikin skripsi. Kita mau ketemu Allah, pengen dapat nilai orang baik, lulus sebagai sarjana kebaikan di dunia. Untuk mengetahui itu, malaikat memberikan kepada kita 6 pertanyaan. Kalau 6 pertanyaan Bapak jawab dengan baik, lulus jadi sarjana akhirat. Mau nggak saya kasih jawabannya? Ketika ditanya marrabbuka, apa nyautnya? Apa nyautnya? Marrabbuka, nyautnya apa? Allahu. Apalin baru mana kagak bisa itu. Wa man nabiyuka, apa nyautnya? Wa Muhammadun nabi. Wa madinuka, apa agamamu? Apa nyautnya? Al-Islamu. Awas jangan salah nyaut, ntar Buddha agamaku. Hindu agamaku digebukin sama malaikat. Waduh. Al-Islamu ini. Kemudian ditanya lagi, wa man imamuka, siapa imam kamu? Apa nyautnya Pak? Awas jangan salah saut ter. Amil Jaya imam saya. Orang dia suka ngamin terawih, bukan. Ketika ditanya waman imamuka, nyautnya apa? Al-Qur'anu imami. Kemudian wama kiblatuka, apa kiblat kamu? Al-Ka'batu kiblati. Yang terakhir nih, waman ikhwanuka, siapa saudara-saudara kamu? Nyautnya al-muslimuna wal muslimati wal mu'minuna wal mu'minati ikhwani. Ketika semuanya kejawab, sodakta ya fulan bin fulan, antum min ahlil jannah. Kita nyaut alhamdulillah. Datang kemudian malaikat pembawa rahmat, pembawa perhiasan di kubur. Kubur kita yang sempit jadi lega, amin. Kuburan yang gelap jadi terang. Datang amal-amal kebaikan. Kalau yang mati lelaki, yang datang tuh amal kebaikan berwujud wadon yang demplon serta botok. Aduh mantap. Assalamualaikum ya Abu Yahya Haji Husin. Waalaikumsalam. Kata Pak Haji Husin, man anta. Bisa ngomong Arab tersono. Man anta. Kamu cakep bener neng, boto bener neng. Saya di dunia nggak pernah lihat orang secantik kamu, selembut kamu bicaranya. Itu amal yang diwujudkan orang yang cakep. Nyaut, ana amalukas soleh. Ya Abu Yahya Haji Husin, saya amalmu yang soleh. Amal yang mana? Kata Pak Haji Husin, amal ngurus masjid bertahun-tahun, amal sedekah, amal ibadah haji, amal nulungin orang, amal kebaikan-kebaikan yang lain. Aku diwujudkan oleh Allah untuk datang kepadamu, menemanimu sampai datang hari kiam. Enak apa kagak tuh? Enak apa kagak tuh? Kata orang yang soleh, dia ngomong, kalau mati dari dulu enak, ngapa kagak dari dulu gua mati, kata dia. Jadi orang mukmin Pak, masuk ke alam kubur senang dia, senang dan bahagia. Kenapa? Amal-amal ibadahnya yang semenjak dia hidup di alam dunia yang dia kerjain dengan susah payah, dibalas dengan balasan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Tuh untungnya jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya nih Bang Ripin betah, betul nggak? Bang Ripin betah, kagak telepon, kagak WA,
Ya kan, kagak ngirim apa wesel, kagak. Aman di sana, enak, bebas utang, bebas kondangan, betul nggak? Udah bebas segala-gala. Dia tinggal menerima amal sholatnya, amal puasanya, amal ngajinya, amal apa mengurus anak dan keluarganya. Semuanya diwujudkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Amin. Faman ya'mal misqala dzarratin khairai wa may ya'mal misqala dzarratin. Makanya untuk berbuat baik jangan pernah menyesal. Walaupun kadang-kadang kebaikan dibalas dengan air tuba, betul? Air susu dibalas sama air tuba, paham nggak? Kadang-kadang kebaikan dibalas dengan kejahatan, betul apa betul? Jangan pernah ngomong nyesel gua nulungin dia, gua tulungin jahat minta ampun sama gua. Jangan pernah menyesal. Sebab kebaikan akan dibalas kebaikan, keburukan akan dibalas keburukan. Orang yang berkhianat atas kebaikan kita, dia akan nanti mengalami hal yang lebih buruk dari apa yang kita alami, dari apa yang dia alami di alam dunia. Di alam kuburnya akan menjadi santapan cacing tanah belaka, begitu kira-kira. Nah, hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tausiah yang saya sampaikan biar ada yang nyangkut 2-3 kalimat. Amin. Ya Rabbal. Yang baik ambil, yang jelek jangan diambil. Amin. Apa itu? Sendal. Sendal kita kan baik pakai, sendal orang jelek jangan dipakai, ya. Ya, jadi yang baik ambil, yang buruk tinggalin. Mudah-mudahan kita bacain Fatihah. Almarhum Ripin bin apa tadi? Bin Sanging Saudin, Allah ampuni dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah cahayai kuburnya, Allah luaskan kuburnya, Allah catat sebagai ahli surga. Keluarga yang ditinggal senantiasa berbahagia, rajin ibadah, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abuya Ki Haji Husein dan Abuya Haji Husein dan semua kita yang hadir ini malam, Allah kasih sehat walafiat, kasih panjang umur dalam taat, kasih Allah limpahkan rezeki buat bekal ibadah serta bisa sedekah. Akhir hidup kita semua husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama kita baca doa pemungkas semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Syukran wa dumtum fi khairin wal barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.